allazi ja'ala awalal ashuril hurmi syardi Zulqa'dah wa jalla syahran haraman la yusbaka fiha namun himayatan lil hajj wa sadaqah waqta. Asyhadu an la ilaha illallah allazi aqaza ahda wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi aqaqalahu hamda allazi jahada bilal haqqa jihadihi wa badala juhda. Amma ba'da fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha mausaya qala ya bunayya inni asrafil manami ani asbauka fanzur masatarah. Qala ya abati fa'al ma'tumar satajidun insyaallah minas sabirin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin jamaah salat Aidul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah tahun 1446 Hijriah atau bertepatan pula dengan tanggal 6 Juni tahun 2025 Hijriah, tahun 2025 Miladiah. Kau mungkin dari belahan dunia ini, dari ujung ke ujung dunia, tengah berbahagia merayakan peringatan hari Nahar, melaksanakan sebuah nampak tilas kembali kepada sejarah yang membentang luas di alam semesta ini mengenai kehidupan seluruh umat manusia, wabil khusus umat pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memantapkan sebuah kesuksesan di dalam kehidupan dunia hatta akhirat adalah implementasi ketauhidan yang disempurnakan oleh sosok contoh teladan yang menjadi pembimbing guidance dalam kehidupan kita, Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istri dan anak sematawayang, putra Khalil Allah yang Rahman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dikisahkan suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin mendapatkan sosok keturunan dan kemudian beliau menuju Baitul Maqdis, berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan, agar dianugerahi seorang sosok putra, anak untuk mendampingi kehidupan suami istri. Waktu terus berlalu begitu lama. Nabi Ibrahim kemudian kembali ke tempat halaman, tempat kampung halamannya. Dan pada saat itu Nabi Ibrahim dikenal sebagai Nabi yang ikhlas, Nabi yang jujur, Nabi yang berkorban bagi diri dan orang lain. Pada satu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan 1.400 ekor kurban, 300 lembu, 1.000 kambing, dan 100 ekor unta. Masyarakat yang ada di kalangan kampung beliau berdecak kagum, memuliakan, memuji akan keikhlasan kurban yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sembari mereka berkata, wahai Ibrahim, begitu banyak kurban yang engkau berikan, tak satu pun kami dari semua yang hadir ini mampu memberikan kurban sebanyak itu, 1.400 kurban. Ibrahim sebagai manusia biasa tentu merasa gembira, merasa senang apabila mendengar kalimat untuk memuji beliau. Sembari beliau berkata, jangankan 1.400 korban, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan anak keturunanku mendengar munajat doa yang saya sampaikan, insya Allah anak saya pun akan saya korbankan. Waktu berlalu dengan begitu cepat. Ibrahim lupa bahwa dia pernah bernazar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam seketika datanglah pengakuan, datanglah sebuah ujian. Mimpi falama pada mau saya boleh munaya ini arafil manam ani asbauka fansur masadaro ya abatif al matumar satajiruni insyaallah minas sabirin.
Maka datanglah mimpi itu. Setelah sampai anak ini pada usia yang sanggup, dikisahkan ada fakta-fakta sejarah bahwa Ibrahim berumur 86 tahun dan Ibrahim sudah memiliki jabatan sebagai Nabi dan Rasul, sementara anak yang diberikan Allah berumur 13 tahun. Ismail, putra sematawayang, putra Khalil Allah yang Rahman, berkata kepada anaknya Ismail, "Wahai anakku, aku akan menyembelih engkau. Ya bunayya, ini asrafil manam, ani asbauka fansur masyadara." Dengan respon yang sangat cepat, diimbangi dengan ketakwaan, keikhlasan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada kedua orang tuanya. Beliau menjawab, "Ya abati al-matumar satajiduni insyaallah minasabirin." Lakukan wahai ayahku dengan cepat, supaya engkau akan mendapatiku, insyaallah tergolong orang-orang yang sabar. Kemudian dilakukanlah penyembelihan itu. Pikirkanlah wahai Ismail, apa yang kira-kira engkau renungkan di dalam hatimu. Mengorbankan seorang anak bukanlah hal yang gampang. Anak sematawayang yang berpuluh-puluh tahun didambakan oleh Ibrahim alaihissalam, dan ketika datang anak ini akan dikorbankan, orang tua tentunya tidak rela. Kita tidak rela apabila anak kita dikorbankan begitu saja. Tapi kemantapan ketauhidan iman Ibrahim alaihissalam tak ada bandingnya. Pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, "Qul innani hadani rabbi ila siratal mustaqim, dinan qiyamah millata Ibrahim hanif." Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kabar duka, kita kembali kehilangan tokoh ulama besar. Beliau adalah Ustadz Yahya Waloni, yang diinformasikan meninggal dunia setelah menyampaikan khotbah Jumat, 6 Juni 2025 di Masjid Darul Falah Minasa Upa Makassar. Dai yang merupakan mantan pendeta ini kembali ke hadapan Allah saat berada di mimbar. Ustadz Yahya diketahui tiba-tiba jatuh saat menyampaikan khotbah pada siang hari ini. Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi mengenai penyebab medis wafatnya beliau, namun indikasi awal menunjukkan kondisi kritis saat ia dibawa ke rumah sakit terdekat. Ustadz Yahya Waloni dikenal luas sebagai sosok penceramah yang kerap menjadi sorotan publik. Laki-laki yang lahir di Manado, Sulawesi Utara pada 30 November 1970 itu dibesarkan dalam keluarga Kristen yang taat dan sempat menjadi pendeta serta akademisi. Perubahan besar dalam hidupnya terjadi pada Oktober 2006, saat Ustadz Yahya Waloni dan istrinya memutuskan untuk memeluk Islam. Setelah menjadi Muslim, ia mengganti namanya menjadi Muhammad Yahya Waloni, sedangkan istrinya menjadi Mutmainah. Usai menjadi Muslim, Ustadz Yahya aktif berdakwah. Ia dikenal lewat ceramah-ceramahnya yang diunggah ke media sosial dan YouTube. Namun, gaya ceramahnya yang belak-belakan dan sering menyentuh isu-isu sensitif antar agama membuatnya menuai banyak kontroversi. Pada Januari 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 5 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah kepada Ustadz Yahya Waloni. Ia dinyatakan bersalah melakukan ujaran kebencian yang bernuansa sara. Setelah menyelesaikan masa hukumannya, Ustadz Yahya Waloni sempat menyampaikan permintaan maaf kepada publik, khususnya kepada umat Nasrani. Ia mengakui kesalahan dan menyatakan akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan materi dakwah di masa depan. Kabar duka ini membuat Ustadz Abdul Somad menceritakan kenangannya bersama beliau. Kenangan Ustadz Abdul Somad terhadap Ustadz Yahya Waloni yang wafat di hari mulia. Beliau sudah hidup mapan, jadi rektor, gaji besar, duit banyak. Dapat hidayah masuk Islam. Keliling berdakwah, nyetir sendiri sampai di Jambi, mobilnya rusak. Dibawa ke bengkel mesin hancur karena tidak pernah diservis. Mau diganti oleh tim UAS Jambi mobil baru. Ternyata mobil yang rusak itu belum lunas, ditawarkan tim tinggal di apartemen beliau tidak mau, dan ternyata rumahnya masih ngontrak. Beliau melihat dunia ini setengah sayap nyamuk. Saat Ustadz Abdul Somad dibully, dipersekusi dan dilaporkan. Beliau Ustadz Yahya lantang membela dan beliau hanya takut pada Allah. Hari ini Allah buktikan batinnya. Beliau wafat hari Jumat, khotib Jumat, hari mulia 10 Zulhijjah bulan mulia. Allah memberikan kepada beliau Ustadz Yahya Waloni kemuliaan.